Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya coba hadir dengan teman-teman mahasiswa dalam rangka materi-materi yang memang beririsan dengan teknik industri. Kali ini saya akan mencoba peranan perguruan tinggi dan mahasiswa pada era Society 5.0. Baik, sebelum kita menyampaikan materi, biar hangat, izinkan saya sedikit menyanyikan satu buah lagu. Judulnya adalah Impian Mahasiswa. Ku putuskan satu impian. Aku ingin menjadi sarjana. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan kampusku tercinta untuk belajar di COVID pandemi. Sebagai pertanda bahwa aku sedang proses kuliah di era kampus merdeka. Ku cinta kampusku, ku cinta dosenku, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta kampusku, ku cinta dosenku, berharap bersama kuliah di online. Itulah satu buah lagu yang memang bisa menjadi supporting bagi mahasiswa. Namun dalam moto saya adalah jangan lelah berproses. Nah, kali ini saya coba untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rohman Agus Jatnika, dosen teknik industri. Materi yang saya pelajari atau saya sampaikan seputar perilaku organisasi, psikologi industri, dan manajemen perusahaan industri. Email sudah ada ditampil di layar kaca, IG, dan kali ini saya coba hadir di channel YouTube Rohman Agus Jatnika. Selain saya ngajar di kampus STB, saya juga bekerja di pemerintahan Kota Bandung, tepatnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Jalan Nuansa Mas Raya nomor 2, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Bandung 40292. Rumah tidak jauh dengan Cikutra ya. Silahkan yang mau berkunjung. Kali ini saya akan mencoba mengambil sebuah keyword. Bagaimana supaya kita terus berkarya walaupun usia kita lelah. Walaupun usia kita sudah tua. Walaupun kondisi kita kurang sehat. Namun mari kita coba untuk terus berkarya dan melalui sebuah proses. Nah, kita bicara masalah Society 5.0. Sebelumnya kita pernah diskusi atau dengar kata industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0, dan industri 4.0. Revolusi industri. Nah, era sekarang adalah Society 5.0, di mana yang menjadi titik fokusnya adalah kemampuan manajemen sumber daya manusia. Karena di era 1.0 sampai dengan 4.0 fokus kepada mesin dan
teknologi. Semuanya berproses melakukan transformasi dengan menggunakan prinsip ilmu dan kaidah sehingga terjadi interaksi-interaksi. Namun di era 5.0 ternyata yang dibangun adalah sumber daya manusia. Kalau kita bicara teknik industri, maka kita adalah manusia yang selalu by system. Makanya ada keterkaitan dengan manusia, mesin, dan teknologi. Inilah yang menjadi fokus. Kalau kita bicara masalah rekayasa dan disiplin ilmu. Yang kedua adalah instalasi atas rancangan yang dibuat. Jadi sistem perbaikan ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana sistem perbaikan bila terjadi error atau masalah. Seperti apa pengembangan kita ya. Karena berawal dari kinerja-kinerja yang kurang optimal, maka kita harus melakukan perubahan dan perubahan. Nah, mari kita tengok di awal-awal tahun 2020 atau 2019 atau 2018 kita betul-betul fokus kepada industri 4.0. Semuanya diperkenalkan, tetapi memasuki tahun-tahun ke depan maka yang menjadi fokus adalah manajemen sumber daya manusia. Maka terjadilah sebuah revolusi industri 5.0 karena disiapkan tenaga kerja manusia, artinya bahwa bangsa Indonesia atau mahasiswa atau manusia disiapkan menjadi manusia industri. Artinya bahwa walaupun dia jurusan manajemen, dia tetap harus menguasai industri. Dia adalah bidang bahasa, dia tetap harus menguasai industri. Minimal digital, minimal internet. Itu harus terkuasai semuanya. Makanya di era sekarang akan segera lahir seorang technopreneurship. Kalau selaku pelaku usaha, sekarang ternyata harus diperkuat dengan teknologi. Seorang wirausaha harus diperkuat dengan teknologi. Mari kita dengar beberapa 2 tahun yang lalu sebelum datangnya COVID. Nah, dalam 2 tahun yang lalu datanglah namanya COVID-19 sehingga kita menggunakan teknopreneur atau menggunakan teknologi sehingga konsep belajarnya berubah, konsep FGD-nya berubah. Artinya bisa di mana saja, bisa di tempat yang berbeda, maka bisa menembus ruang dan waktu. Nah, artinya dengan bisa menembus ruang dan waktu, maka kita bisa mengerjakan dalam satu kegiatan 2 event. Artinya 2 in 1. Nah, kita fokus kepada perguruan tinggi kita yang tercinta, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, di mana core bisnisnya adalah mahasiswa mencetak generasi-generasi muda dari sisi pendidikan. Maka kita sebut adalah kampus pendidikan. Namun era sekarang kampus pendidikan akan mulai berubah, yaitu era kampus merdeka, merdeka belajar. Nah, diharapkan kampus merdeka belajar kedepannya adalah kampus ini bukan hanya menjadi konsumsi pendidikan mahasiswa, tapi kampus diharapkan bisa menjadi sebuah destinasi wahana wisata kampus kreatif. Karena di dalamnya ada dunia pendidikan dan juga ada dunia industri kreatif atau adanya workshop bagi UMKM, bagi mahasiswa yang mau hadir di UMKM atau juga UMKM Gutu Kampus. Artinya bahwa desain UMKM itu harus berubah. Biasanya di dalam kampus itu namanya pedagang atau UMKM itu di pinggir-pinggir.
Tetapi ke depan dengan adanya destinasi wahana wisata kampus, maka di halaman satu ada sebuah UMKM dalam bentuk desain yang luar biasa. Di lantai 2 juga ada nanti UMKM-nya, di lantai 3 juga ada. Sehingga mahasiswa di sela-sela menunggu dosen, dia bisa menyisir sedikit, tidak terlalu jauh karena hadirnya UMKM Gutu Kampus. Artinya bahwa di samping mahasiswa menguasai pendidikan dalam arti soft skill, juga mahasiswa menguasai dunia industri atau dengan istilah hard skill. Maka diharapkan sebelum wisuda, diharapkan sebelum selesai masa pendidikan, dia sudah lahir menjadi pengusaha sukses. Sebelum wisuda menjadi orang yang pengusaha sukses luar biasa. Inilah masa depan mahasiswa yang akan datang. Adapun kenapa diperlukan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, lalu didorong para UMKM hadir di dalam kampus, yaitu tujuannya adalah untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan jiwa wirausaha. Di samping itu juga di dalam kampus akan terbentuk unit bisnis-bisnis baru di mana para pelaku usahanya adalah mahasiswa yang ada di STTB. Sehingga diharapkan ketika lulusan STTB dia sudah punya pendapatan, dia sudah punya penghasilan karena sudah dicetak menjadi pengusaha-pengusaha sukses walaupun hanya level UMKM. Berikutnya adalah mampu mengembangkan iklim budaya belajar di kalangan mahasiswa yang selama ini selalu diberikan materi-materi soft skill, tapi dia sudah mulai melakukan praktek-praktek dalam arti hard skill-nya. Ada 2 skill yang dia miliki. Sehingga kalau disiapkan mahasiswa seperti itu, hasilnya akan kembali juga kepada perguruan tinggi memiliki nilai yang kualitas tinggi. Maka terbangunlah bahwa dunia pendidikan mempersiapkan di samping memiliki soft skill, kemampuan intelektual di bidang teknik industri, juga memiliki dunia industri sebagai sosok seorang pengusaha yang sukses. Nah, sehingga sangat bermanfaat kedua poin ini. Satu juga bagi mahasiswa, di samping dia mendapatkan ilmu, bisa mempraktekannya. Dan juga bagi perguruan tinggi, maka core bisnisnya sudah berubah. Yang awalnya adalah konsumennya adalah mahasiswa, sekarang bisa konsumennya mengundang yang lain. Situ hadir pelaku usaha yang ada di kampus STTB sehingga bisa meningkatkan pendapatan, bisa meningkatkan perekonomian untuk siapa? Warga Kota Bandung, Jawa Barat, dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dari para mahasiswa yang ada di STB, maka harus fokus kita kepada workshop kewirausahaan, harus fokus kepada program kreativitas mahasiswa, apalagi ada kompetisi bisnis mahasiswa yang dikelola oleh senat atau perguru atau pengurus atau organisasi yang ada di STTB ini. Syukur-syukur sudah expo kewirausahaan, artinya produk yang dimiliki oleh STTB sudah bisa ekspor ke luar negeri, sehingga produknya memiliki daya saing. Nah, salah satu revolusi industri 4.0 bergeser menjadi 5.0, artinya kita dalam melaksanakan sebuah perjalanan itu harus beberapa kerjasama A, B, C, G, M ya, atau dengan istilah pentahelik. Kita betul-betul harus melakukan komunikasi dengan akademisi, artinya kampus yang memang di mana hadir para dosen, para mahasiswa yang menguasai skill dan bidangnya. Yang kedua adalah kita harus punya hubungan baik dengan pelaku usaha atau bisnis. Yang ketiga adalah media, ya, apakah itu media massa, media koran, media cetak, atau media apa saja. Karena dia akan juga akan mensupport, mendorong, ya,
Lalu juga kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan kita, di Kota Bandung, di Jawa Barat, di kementerian, itu menjadi sebuah aturan-aturan yang harus dikerjasamakan. Dan berikutnya adalah komunitas, ya. Apakah itu komunitas pelaku usaha, ataukah itu komunitas passion, atau apa saja yang memang itu akan meningkatkan kemampuan kita. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri, karena kita merasa berkualitas. Era sekarang adalah harus kerjasama, membangun tim, sebagaimana materi yang disampaikan oleh berkaitan dengan manajemen perusahaan industri adalah bagaimana kita bisa melakukan kerjasama atau hubungan baik dengan A, B, C, G, M. Nah, di era Society 5.0 ini diharapkan perguruan tinggi dan juga mahasiswa STTB ya memiliki 4C. Apakah itu 4C? Yaitu punya kreativitas, ya. Punya kreativitas, pinter juga tidak sampai di situ. Minimal harus punya kreativitas. Yang kedua adalah memiliki critical thinking, berpikir kritis. Inilah ya era sekarang perlu sekali orang-orang yang punya kemampuan critical thinking. Lalu yang ketiga adalah communication, seperti tadi ya, kita punya hubungan baik atau kerjasama atau menjaga komitmen dengan A, B, C, G, M ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Lalu yang keempat adalah kolaborasi ya, menggabungkan beberapa literasi ya. Nanti akan kita coba fokus tentang literasi. Nah, seperti apa literasi di sini ya? Apa yang dimaksud dengan literasi ya? Menggabungkan ini ya. Apa yang digabungkan? Yaitu sebuah kemampuan atau sebuah keterampilan soft skill dan hard skill. Orang biasanya lebih fokus membaca, tapi era sekarang tidak cukup saja orang yang punya menguasai membaca. Dia juga harus menguasai menulis. Tidak cukup dengan membaca dan menulis, kita juga harus menguasai berbicara. Dan tidak cukup kita membaca, menulis, berbicara, kita juga perlu menghitung. Makanya karena memang kita banyak keterbatasan, kita harus berkolaborasi dengan orang yang sering membaca, dengan orang yang sering menulis, dengan orang yang sering berbicara, dengan orang yang sering menghitung. Berarti ada 4 poin, 4 bagian, 4 bidang, 4 orang, 4 yang kompetensi kita gabungkan. Ya. Nah, baru setelah 4 poin ini, maka yang kelima adalah bagaimana kemampuan kita memecahkan masalah. Karena teknik industri itu adalah menjadi sumber solusi, bukan sumber masalah. Makanya ada analisis, ya ada pertimbangan, ada pengamatan, itu diperlukan. Nah, sebagai literaturnya adalah kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menghitung. Itu kita gabungkan dengan nama literasi. Nah, di era tahun abad ke-21 atau tahun sekarang, tahun 2022, literasi apa saja yang harus kita kuasai? Kalau setelah tadi 4 poin kuasai, mari kita perdalam. Yang pertama adalah literasi sains. Kita perlu sekali literasi, penguasaan di bidang sains. Apalagi yang kedua sekarang, dunia teknologi, dunia informasi begitu cepat. Sekarang kalau kita menguasai tipis saja tidak cukup, karena sudah informasinya sudah lewat. Tapi sekarang lewat dunia internet semakin cepat, makanya informasi begitu luar biasa. Kita harus punya potensi literasi informasi. Lalu juga literasi numerasi, ya, menghitung kemampuan dasar ini. Ya. Lalu yang berikutnya adalah literasi kebudayaan.
Ini dimaksudkan adalah untuk membangun chemistry, untuk membangun komunikasi. Ya, kita perlu memahami kebudayaan, kebiasaan seseorang dan juga literasi kewarganegaraan. Kita perlu bagaimana budaya atau adat atau kewarganegaraan atau aturan atau dinamika sebuah negara A, negara B, dan negara C. Dan termasuk literasi keuangan finansial. 6 dasar inilah yang harus kita kuasai, literasi yang sangat mendasar dengan materi-materi yang harus kita kuasai di era sekarang ini. Nah, seperti apa kompetensi? Ya, kompetensi ini adalah orang harus betul-betul berpikir kreatif. Karena tahun sekarang ini, di tahun 2022 ini, orang fokus kepada inovasi, perubahan semakin cepat, maka dituntut kita untuk berpikir kritis. Yang kedua adalah berpikir nalar. Ini dicoba untuk membangun nilai insting. Sehingga kalau insting sudah berbicara, tingkat kerugian atau tingkat kegagalan itu sudah bisa diukur 2 bulan yang akan datang. Sudah bisa diukur karena insting sudah mulai bermain. Sudah jelas kreativitas ya, era sekarang harus dibangun dan komunikasi yang hangat, memiliki konsep, strategi, dan negosiasi yang luar biasa. Kolaborasi, kita jangan terlalu berada di posisi zona aman. Jangan sampai kita hanya pingin di sini. Ayo kita berkolaborasi dengan berbagai macam kalangan, dengan berbagai macam kemampuan, dengan berbagai macam skill. Ayo, jangan kita hanya senang di dunia matematika, udah matematika saja. Tidak mau berkolaborasi di luar matematika. Tapi era sekarang adalah membangun tim atau dengan istilah kolaborasi. Dan yang keenam adalah kemampuan problem solving, yaitu menyelesaikan sebuah masalah dan menyelesaikan sebuah produk untuk permasalahan orang lain atau kebutuhan orang lain. Jadi kita betul-betul harus memiliki karakter yang mencerminkan profil, karena Indonesia selalu fokus kepada Pancasila, yaitu bagaimana rasa ingin tahu, bagaimana inisiatif kita, kegigihan, ya, lalu juga mudah menyesuaikan, beradaptasi, lalu milikilah jiwa seorang leader yang luar biasa, serta memiliki tingkat kepedulian sosial dan budaya yang luar biasa. Inilah yang harus kita siapkan, karena kembali kepada fokus kita adalah kenapa kita harus berpikir kritis atau critical thinking. Inilah yang harus disiapkan oleh mahasiswa STTB, yaitu critical thinking. Nah, bagaimana bicara masalah critical thinking? Hal mudah sekali ya. Ini adalah sosok seorang Jack Ma. Kalau menurut historis, beliau pernah sekolah tidak naik-naik, mau bekerja banyak yang menolak. Dia begitu ya, sampai berusaha terus gitu. Tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan. Maka dia menggunakan critical thinking. Seperti apakah critical thinking? Ketika ada kesempatan, tidak ada yang melihat, dia berusaha. Dia hanya yang tahu ya. Itu kesempatan saya. Ketika ada yang ambil kesempatan, dia ambil nih kesempatan, tapi mahasiswa itu hanya memandang orang lain itu rendah. Tapi dia berusaha mencari kesempatan. Ketika ada orang lain, kok bisa ya cari uang, kok bisa mendapatkan uang? Tapi mahasiswa tidak paham. Ya, inilah Jack Mania mulai hadir, mulai mencari. Bahkan sekarang akhirnya dia menjadi orang yang terkaya di dunia produk digital. Karena memang era sekarang adalah era digital. Berawal dari critical thinking. Padahal sekolahnya nggak lulus, nggak tinggi-tinggi. Kerja banyak yang ditolak. Tapi sekarang dia menjadi orang yang sukses.
berawal dari kata critical thinking. Mari kita lihat masa-masa lalu dengan adanya COVID-19 yang kita hadapi hanyalah kesulitan ekonomi, bisnis hancur, dan sebagainya. Artinya kita hanya banyak mengeluh dan banyak mengaluh. Tetapi bagi orang yang punya critical thinking, sepertinya kalau kita belajar kepada makhluk yang Allah ciptakan yang bernama ulat. Ulat itu adalah sosok manusia atau sosok makhluk ya yang jijik mungkin, jalannya pelan-pelan. Ulat ini anak kecil nggak mau mendekatnya, orang lain nggak mau, pinginnya mukul aja. Tapi bagaimana sang ulat ketika memasuki fase kepompong, dia berubah, terjadi perubahan teknovener, terjadi perubahan tubuh, kaki, kepala, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia punya keinginan, karena dia punya cita-cita. Dalam terus berubah, akhirnya sesuai dengan masanya, dia menjadi kupu-kupu terbang. Coba bayangkan yang asalnya jalan pelan-pelan, dia bisa mengitari dunia. Yang asalnya badannya tidak bernilai, wajahnya tidak bernilai, sekarang banyak yang suka setelah menjadi kupu-kupu. Luar biasa sekali. Nah, kita dengan adanya COVID-19 sebetulnya fase menuju ke pompong COVID. Ini sebetulnya. Ketika COVID selesai, maka kita harus berubah seperti kupu-kupu. Seperti yang dialami Jack Ma, yaitu yang terus dia mengejar, tidak ada kesempatan, namun dia mendapatkan satu kunci, yaitu critical thinking. Bagaimana melihat peluang. Mungkin bagi orang lain ini masalah, tapi bagi dia adalah peluang bisnis kita. Semakin banyak orang yang mengalami masalah, justru itu adalah potensi rezeki kita. Justru itulah produk yang menjadi solusi buat mereka. Namun di era COVID ya, jangan letakkan telurmu dalam satu keranjang. Atau era sekarang adalah jangan jualan dalam produk yang sama. Misalnya rumah makan, akhirnya kita buka cabang lagi di satu kota, rumah makan lagi. Buka cabang lagi di kota yang lain, rumah makan lagi. Artinya dia meletakkan telur di dalam satu keranjang. Tiba-tiba ada COVID aja 19, maka terhentilah bisnisnya. Artinya kita harus betul-betul memiliki produk, ternyata produknya harus berbeda. Karena era sekarang adalah generasi Pi, yaitu kita punya kemampuan potensi 2. Kalau menguasai produk jangan satu, minimal 2. Misalnya sekarang adalah jualan telur atau kuliner, mungkin ada yang keduanya adalah fashion atau bidang lain. Baik yang linear ataupun juga yang non-linear. Artinya sehebat apapun bisnismu, milikilah bisnis atau sumber penghasilan lain yang berbeda. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi apabila pada bisnis kita itu mengalami kelesuan atau kehancuran. Kita masih punya cadangan produk yang berbeda. Nah, inilah salah satu misalnya kalaupun memang kita sebagai seorang PNS atau ASN atau insinyur, ini seorang teknik industri atau mahasiswa atau dosen, penyuluh menyampaikan pengarahan-pengarahan kepada pelaku usaha atau petani atau pengusaha dan seniman. Nah, pengembangan profesi ini harus ada komunitas karena sekarang untuk membangun komunitas atau grup sangat mudah. Terbukti adanya WA group. Setiap kita berkolaborasi pasti ada grup. Berteman dengan masyarakat ada grup. Berteman dengan kampus ada grup. Berteman di tempat kerja ada grup. Ini artinya media komunikasi atau membuat sebuah komunitas itu sangat-sangat mudah. Sehingga itu bisa digabungkan menjadi mahakarya kita. Nah, generasi Pi di sini adalah generasi yang memiliki dua potensi.
Nah, kita kembali kepada Society 5.0, diharapkan ke depannya bahwa masyarakat itu punya konsep, ya, yaitu sebagai manusia yang berbasis teknologi. Setuju tidak setuju akan didorong. Jadi mahasiswa atau masyarakat betul-betul harus segera menyelesaikan tantangan, persoalan sosial, yaitu dengan mencoba memanfaatkan hadirnya inovasi, terutama di era 4.0 menuju 5.0. Di sini ada peranan internet. Makanya next time maka akan hadir internet on things, ya. Internet yang menjadi segalanya selalu orang tergantung kepada internet. Apalagi nanti akan hadir manusia robot, yaitu kecerdasan buatan, di mana menjadi database itu semuanya tersimpan di dalam robot. Maka tujuannya robot ini adalah untuk memberikan kemudahan, mendapatkan informasi, mendapatkan layanan dan sebagainya. Karena manusia itu ingin dilayani dengan kualitas hidup. Makanya akan hadir nanti peranan robot. Jadi ke depan akan hadir masyarakat society 5.0. Setuju tidak setuju, siap tidak siap, kita akan ke arah sana. Sehingga seperti apa goalnya mahasiswa STTB di tahun 2023 era society 5.0? Seperti apa? Ataupun juga kampus STTB nanti di tahun 2050, ya. Ini adalah proses society 5.0. Seperti apa? Mari kita lihat lebih jauh, ya, bahwa ternyata yang paling dominan di era nanti adalah kita akan membangun jaringan komunikasi. Terus karena itu menjadi kekuatan yang luar biasa. 3.000, ya, bisa nggak ya kita 3.000 komunikasi? Karena dalam satu aja dengan keluarga banyak komunitas. Masyarakat ada lagi komunitas, keagamaan ada lagi komunitas, kampus ada lagi, tempat kerja ada. Jadi setiap kita bermain atau bersegmen itu pasti akan hadir komunitas-komunitas. Makanya milikilah saluran-saluran komunitas bagus-bagus, syukur-syukur sampai mencapai angka 3.000. Karena itu menjadi kekuatan. Nah, di sini peranan teknopreneur di era society 5.0 diawali nanti mungkin sebetulnya sekarang sudah mulai berjalan 2022, ya. Tapi untuk kampus mari kita teruskan minimal mulai 2023 sampai menuju 2050. Apakah itu kampus, apakah itu mahasiswa, mengoptimalkan dari sisi digital. Kalau digital saya yakin, ya, mahasiswa, kampus selalu berbicara masalah digital. Sensor? Belum. Otomatis juga belum. Ini ada dua kekuatan yang belum dioptimalkan. Karena kalau udah masuk ke robot itu ada digital, ada sensor, ada otomatis. Kecuali nuklir sudah menggunakan 3 item. Digital, sensor, otomatis. Tapi dunia bisnis, dunia keseharian belum optimal. Kita lihat nanti seperti apa teknologi menggunakan digital, teknologi menggunakan sensor, dan menggunakan otomatis. Inilah akan segera hadir, yaitu manusia robot. Setuju tidak setuju, siap tidak siap, kita akan didorong ke arah sana. Diawali tahun 2022 atau tahun 2023 sampai dengan 2050. Seperti apa muncul ide dari teknik industri muda ini, terutama mahasiswa STTB. Nah, ini adalah sebuah usulan yang mudah-mudahan bermanfaat buat STTB. STTB ini mungkin sekarang konsumsinya adalah mahasiswa, tapi mari kita desain di tahun 2023 sampai dengan 2050, jadikanlah STTB menjadi
wahana wisata kampus kreatif. Inilah wahana wisata kampus kreatif. Karena dengan wahana wisata, ternyata ke depannya konsumsi kampus itu tidak hanya mahasiswa, maka akan mengundang lapisan-lapisan di luar mahasiswa. Karena sudah ada konten wahana wisata kampus kreatif. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah masukan buat akademi di Indonesia khususnya. Karena kalau udah basicnya wahana wisata, diharapkan mahasiswa nyaman, senang belajarnya. Bahkan idenya akan segera keluar, karyanya akan keluar. Dan ini adalah salah satu contoh prototipe sebuah mobil yang berlandaskan Society 5.0 dengan menggunakan 3 kekuatan. Yang pertama digital, yang kedua sensor, dan yang ketiga otomatis ya. Inilah mobil biasanya di darat, sekarang bisa di laut dan bisa di sungai, bahkan bisa terbang. Ini mobil. Begitupun dengan motor ya. Motor di darat biasanya. Nanti bisa di laut dan juga bisa terbang. Begitupun mobil ketika atau menyelam, ini juga ada yang menyelam. Ketika terjadi kemacetan, maka di dalam kaki-kaki mobil itu sudah disiapkan alat angkat ya, sehingga bisa melewati dengan mudah. Inilah apalagi kota Jakarta atau kota Bandung yang sering dengan banjir, maka dengan adanya motor yang bisa melintasi air atau sungai tidak akan bermasalah. Inilah masalah teknologi Society dengan menggunakan 3 kekuatan digital, sensor, dan otomatis. Sudah siapkah mahasiswa kita? Demikianlah salah satu materi saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali. Salam STTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.